Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di Lembah Hantu dan Manggis-Manggis. Ini sebentar lagi kita akan sampai di Ratan Watu Lumpang. Sorry, tak kira Tarsan mas. Wah ini hutan belantara kayak gini kok ada orang. Tak kira Tarsan. Ini sudah di atas pos 4 menuju ke hutan Lembah Hantu. Ini kita berombongan 4 orang. Ini tumben ada yang lain yang mau ke BR. Mas mau ke BR ya? Iya, Pak. Sengaja mau ke BR apa kesasar? Sengaja, Pak. Sengaja ya. Muter ya. Niatnya. Niatnya ke BR ya, sama dengan saya. Jarang yang ke BR saya. Yo. Ayo sedikit lagi Lembah Hantu yo. Ini sudah mulai menanjak jalannya. Dari obrolan yang pernah saya lakukan dengan sesama pendaki yang saya temui di Gunung Ungaran maupun yang saya temui di lingkungan saya, ternyata ada beberapa teman yang sudah beberapa kali mendaki Gunung Ungaran, tetapi belum tahu bahwa di Gunung Ungaran ini ada jalur Lembah Hantu, bahwa di Gunung Ungaran ini ada pos 5 juga, itu belum tahu. Kok bisa ya? Itu karena setelah pos 4 teman-teman mengambil arah kiri ke puncak Bondolan, kemudian puncak Bodak, dan turun lewat jalur yang sama. Sedangkan jalur Lembah Hantu ini akan kita temui apabila dari pos 4 ini kita ambil arah yang ke kanan, kemudian nanti di atas pos 5 kalau ke kiri kita akan ke puncak Botak, dan kalau ke kanan kita akan ke puncak Banteng Rides. Tetapi kebanyakan teman-teman pendaki dari pos 4 ini belok ke kiri ya, karena yang ramai, yang jalurnya landai dan lebih bersahabat itu memang dari pos 4 ini ke kiri, sehingga mereka tidak ke puncak Banteng Rides. Jarang lah. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di Lembah Hantu dan Manggis-Manggis. Biasanya Lembah Hantu itu sangat identik dengan kabut, tapi ternyata ini pertama kali saya lewat Lembah Hantu tidak ada kabutnya. Berarti memang kabut itu tidak selalu ada di Lembah Hantu ya teman-teman. Kadang-kadang tidak ada juga ya. Ini sekali lagi saya baru pertama kali lewat Lembah Hantu, bersih, tak ada kabut, terang benderang, bahkan cenderung panas ini. Ini view-nya. Karena kita perjalanan ke puncak Banteng Rides, nanti sesudah Lembah Hantu ini nanti kita akan ketemu pos 5. Terus maju sedikit kita ambil kanan. Seperti itu jalurnya teman-teman. Ini akhirnya mak-mak yang kita kawal sampai juga di pos 5 Tanggul Boyo. Tadi saya salah menyebut Tambak Boyo. Tambak Boyo itu Ambarawa. Ini saya berkali-kali lewat sini itu tidak pernah ada orang, ini tumben banyak temennya ini. Aduh, senang nih ada temennya gini. Saya kalau lihat ini selalu berkabut, ini tumben tidak ada kabut. Ini ada kecil barang. Ini dari Rider apa dari Bodak? Ada yang dari Rider? Mana? Oh, ada orang di sana mas? Tadi berapa? 10 kan? 10? Panas pol Pak. Panas pol ya memang. Saya mau ke Rider ini. Ya. Ini hutan yang menjadi ciri khas pos 5 ini. Wah, hutannya seperti hutannya purba. Pohon-pohon yang berlumut dan terkesan sudah sangat tua sekali. Ini sebentar lagi kita akan belok ke kanan lewat Ratan Watu Lumpang, kemudian naik lagi Lembah Hinten, nanti banyak yang datar. Ini kita kempis-kempis dulu sebentar, kita minum dulu. Menurut saya, karena dampak dari kemarau yang sangat panjang dan konon juga karena efek dari El Nino, maka banyak gunung-gunung di Pulau Jawa ini kering, tak terkecuali Gunung Ungaran
Dan Lembah Hantu ini pun sangat berdampak ya. Kering di sana sini, semak belukar, kering kerontang, tak ada kabut dan cuaca sangat panas di sini. Hutan Lembah Hantu ini akan terasa eksotis, syahdu dan menyeramkan pada sekitar bulan Juli dan Agustus ya teman-teman. Karena pada saat itu biasanya curah hujan masih cukup, tetapi aman lah untuk pendakian, sehingga pada masa-masa itu biasanya hutannya akan terasa sangat lebat, serem gitu ya, dan suara binatang-binatang hutan pun akan menambah kesereman dan keeksotisan hutan Lembah Hantu ini. Cobalah teman mendaki pada saat itu. Kita di atas pos 5, kalau mau ke puncak Banteng Rides itu pandangan fokus ke kanan karena hutannya cukup lebat dan biasanya berkabut, dan tanda itu kurang begitu terlihat. Nanti saya jelaskan lebih rinci kenapa saya katakan tidak jelas terlihat. Kalau tersesat kita akan ke kiri. Kalau ke kiri berarti kita akan sampai di puncak Butak. Tuh pertigaannya menuju ke puncak Tugu Banteng Rides sudah kelihatan. Kita istirahat dulu. Jadi teman-teman, itu pertigaan itu kalau ke kanan kita ke puncak Banteng Rides. Terus kalau ke kiri kita akan sampai di puncak Butak, kemudian turun puncak Bondolan ya. Ini hutannya sangat rimbun sekali. Ini mumpung ada tempat duduk, ini kita istirahat sebentar. Sesudah ini nanti kita akan menanjak lagi, soalnya menanjak dengan view yang tertutup dengan vegetasi hutan yang berlumut dan bersulur. Ini kita menanjak lagi ya teman ya. Sesudah pertigaan di atas Tanggul Boyo tadi, kita menanjak, tapi hutannya rapat sehingga panas pada pagi hari ini tidak begitu terasa karena matahari banyak terlindung oleh rimbunnya pohon-pohon di hutan ini. Ini sebentar lagi kita akan sampai di Ratan Watu Lumpang. Nah, ini napas sudah mulai kembang kempis. Ini teman-teman, ini di sini juga ada rambu-rambu menuju base camp Pereng Putih, tapi saya sendiri juga belum banyak tahu base camp Pereng Putih itu seperti apa, di mana, dan apakah sudah resmi. Tapi insya Allah nanti kapan-kapan, walaupun tidak direview lengkap, coba nanti saya tak main ke base camp Pereng Putih ya. Nanti saya informasikan untuk teman-teman ya. Ini saya sudah sampai di Ratan Watu Lumpang. Ini kalau di sini teman-teman bisa beristirahat dengan pemandangan hutan yang berlumut dan bersulur sehingga terkesan seperti hutan purba.
Itu di atas sedikit sudah lembah Jinten. Ini hutannya sungguh sangat sangar ya, seperti hutan purba. Ini kalau ada kabutnya jos ini. Ini kita sampai di lembah Jinten. Ini kalau tiba-tiba ada suara di pohon, teman-teman jangan kaget ya, karena di sini biasanya ada populasi monyet. Biasanya ada populasi monyet di sini yang kadang-kadang berloncatan di pohon, sehingga kalau kita tidak konsentrasi biasanya akan kaget. Nah, ini ada emak-emak kurang kerjaan yang masuk ke geruan pohon. Ini geruannya besar sekali. Ini bisa masuk tadi. Ini geruannya mungkin karena udah tua. Dan ini malah berbahaya sekali nih. Pohon ini akan gampang rungkat. Bukan lagu yang rungkat ya, tapi rungkat ya. Jadi teman-teman kalau misalnya di sini jangan lama-lama ya, terutama kalau ada angin besar ya. Ini pohon ini benar-benar sudah tua dan banyak yang lapuk. Seneng ngomong-ngomong gitu. Kita ikutin tuh emak-emak sudah di depan. Saya harus segera menyusul. Ini karena memang kemarau panjang, ini cuacanya sangat terang. Sehingga kalau menurut saya ini hutan ini agak berkurang ke eksotisannya gitu ya, karena akan lebih eksotis hutan ini apabila tidak terlalu banyak cahaya, jadi agak redup dan berkabut ya, itu akan tampak indah sekali. Sih, tapi tidak 10 menit berapa jam kan? Jadi 5 menit. Bisa di atas, Mbak? Iya, akan di atas. Tadi 10 menit terus. Enggak, ini beneran Pak. Aku bilang juga apa, kan 10 menit tadi. Dari mana Mbak? Saya dari Jogja Pak. Jogja ya. Naik kapan kemarin ya? Naiknya kemarin sore. Kemarin sore. Mau rencana ikan juga Pak? Enggak, ini tektok aja. Jam berapa? Mari. Wah, ini anak-anak muda masih perkasa. Mari. Ya, mari. Hati-hati ya. Ya, monggo. Tetap semangat. Itu sudah selesai. Ayo 10 menit. Woi, ada orang. Sorry, tak kira Tarzan Mas. Wah, ini hutan belantara kayak gini kok ada orang.
Tak kira Tarsan. Berapa orang ini? 4 orang ya. Camp di atas. Oh, ini mau terus turun apa ke pot botak? Turun ya. Moga-moga dari hati-hati ya. Itu sama mama rempong di belakang. 5 menit lagi. Kita sejengkal lagi akan sampai di puncak. Kira-kira satu tarikan napas lagi lah kita akan sampai di puncak Banteng Ridges.